Tema kajian tematik pada Rabu siang hari ini adalah 10 makna Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Isra adalah perjalanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, di Palestina. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau menggunakan unta itu 1 bulan baru nyampe. Ya, bolak-balik berarti 2 bulan. Ya. Berbahagialah bagi yang sudah ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa, ya. Itu 2 tempat di mana Rasul melakukan Isra. Ya, Isra itu artinya perjalanan. Ya. Kenapa cepat? Karena dijalankan oleh Allah. Makanya Isra itu diawali dengan kalimat tasbih, ya, mensucikan Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan berjalan, memperjalankan. Kalau berjalan tadi naik unta aja 1 bulan, apalagi jalan kaki. Jalan unta dengan jalan kaki cepatan mana ya? Ya. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ya. Jadi kalau mau hidup berkah jangan jauh dari masjid, Bu. Ya, jangan jauh dari masjid. Ya, apalagi masjidnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ditambah Masjid Nabawi. Salat di Masjidil Haram 100 kali salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi ya, 1000 kali, ya. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjidil Aqsa di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali. Di Masjidil Aqsa 500 kali. Ya. Dibandingkan dengan sholat di Babu Taqwa, sholat di As-Salam, apalagi di Musola Al-Faruq, ya. Kemudian agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia mendengar lagi maha melihat. Ya. Kemudian itu surat apa? Al-Isra ayat 1. Yang kedua, Mi'raj. Apa Mi'raj itu? Ya, perjalanan Nabi. Ya, Nabi SAW. Ya. Kalau Isra kan horizontal, ya, ke depan, bolak-balik, ya, seperti sa'i, ya. Tapi kalau Mi'raj ke atas, Bu, naik, Bu. Ya, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Ya, menembus semua langit. Ya, katanya langit ada berapa? Ada 7 langit, ya. Itu ditembus semuanya sampai mentok di mana? Sidratul Muntaha. Untuk apa? Bertemu Allah. Karena Allah mau menyampaikan perintah langsung tanpa perantara. Apa perintah langsungnya? Salat. Ya. Jadi salat itu punya kedudukan yang tinggi. Jadi perintahnya itu langsung kepada Nabi. Nabi langsung, ya, diisrokan dan dimi'rajkan. Ya. Kemudian firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Muhammad SAW telah melihatnya pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada sorga tempat tinggal. Surat An-Najm ayat 13-18. Jadi ada yang menarik. Ketika Isra diawali dengan tasbih subhanalladzi, ya, ada kaitannya dengan kemahasucian Allah, ya. Tapi ketika Mi'raj Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi idza hawa. Bintang itu lebih besar dari matahari, lebih tinggi dari matahari, tapi dengan takdir kuasa Allah nanti akan jatuh ke tempat yang paling rendah. Mana? Bumi ini, ya. Bayangkan, ada benda yang banyaknya luar biasa,
tingginya luar biasa, besarnya luar biasa, tapi nanti jatuh itu. Jatuh menimpa bumi. Bayangkan gimana ngerinya, Bu. Ya. Gitu. Dan ternyata ya dimulai dengan wan najmi idza hawa. Itu mi'raj karena ada kaitannya dengan naik. Kalau naik ke atas ke tempat yang paling tinggi sampai ada tempat yang tinggi banget. Namanya Sidratul Muntaha. Ternyata sorga itu adanya di dekat Sidratul Muntaha. Saking tingginya. Jadi nggak bisa ke sorga naik bajai. Naik NMAX nggak bisa tuh. Apalagi naik motor listrik nggak bisa. Harus naik apa? Ya. Naik kendaraan ciptaan Allah. Dulu Nabi Muhammad naik apa? Naik buruk. Ya. Tapi karena buruk itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW, maka untuk umatnya ada kendaraan untuk naik menghadap Allah sampai ke surga. Apa? Kendaraan iman. Apalagi kendaraan ilmu. Apalagi kendaraan amal. Gitu ya. Baru nyampe ke sana. Makanya jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Ya. Makanya mohon maaf ya. Al-Faruq itu sering libur ya. Karena ada ya bukan disengaja ya. Tapi kalau bisa nanti walaupun hari-hari yang jangan libur lah ya. Seperti tahun baru jangan libur harusnya. Ya. Iya kan. Harusnya. Soalnya udah seminggu sekali banyak liburnya lagi. Ya. Kemudian yang ketiga ya. Bahwa Isra Mi'raj itu ya di mana Nabi ya dijalankan dan dinaikkan oleh Allah dengan menggunakan kendaraan super canggih yang sampai sekarang belum ada yang bisa ya manusia membikinnya walaupun ilmu dan teknologi sudah canggih ya. Yaitu ketika Isra dan Mi'raj namanya siapa? Buraq ya. Itu di kita juga kalau haji ada yang namanya buraq ya. Buraq itu kecepatannya itu 1 jam itu berapa? 1 jamnya Bu sekitar 900 km per jam. Jadi 1 jam itu 900 kilo itu. Ya, jadi ke Mekah itu cuman berapa jam ya? Gitu. Tapi buraq ini kecepatannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha, berangkat pada Isya, nyampe belum subuh, Bu. Itu kecepatannya luar biasa. Ya. Iya, sebelum subuh udah nyampe. Setelah Isya sudah berangkat, Bu. Padahal yang ditempuhnya tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja kalau naik unta 1 bulan. Ini naik ke langit, menembus langit ke-7 sampai mentok di Sidratul Muntaha. Dan ini dijelaskan, ya, ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, apalagi sampai khurafat dan tahayul, tapi benar-benar terjadi ya. Nah, sabda Nabi SAW ya, utitu bil buraq wa huwa dabbah abyad tawil fauqal himar wa dunal bigal yadau hafirah inda muntaha ya torfihi ya. Ini dijelaskan nih ya. Aku didatangkan buraq ya, yaitu hewan putih lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol atau bigol. Ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Jadi 1 kali melangkah sejauh mata memandang. Ya, itu kecepatan buraq ya. Itu. Jadi sejauh sekali melangkah sejauh mata memandang. Ya. Itu sejauh mata memandang berapa, Bu? Di tempat yang terbuka. Itu kecepatannya, Bu. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3207 dan Muslim nomor 164. Kemudian yang kelima, ya, Isra dan Mi'raj itu di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW singgah mengimami sholat bersama para nabi. Jadi sholat berjamaah itu dari dulu. Sholat itu disyariatkan bukan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bukti Allah memuliakan beliau, Allah menunjuknya sebagai imam
sholat berjamaah para nabi. Tempatnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya. Jadi Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan untuk piknik ya. Bukan untuk rekreasi, bukan. Tapi untuk sholat. Ya. Sholatnya juga sholat berjamaah. Makmumnya para nabi, Bu. Luar biasa, Bu. Ya. Luar nabi. Jadi sholat itu sudah disyariatkan. Cuman kepada umat Nabi Muhammad SAW yang 5 waktu itu belum. Justru nanti ada perintah itu setelah beliau Isra Mi'raj. Nah sabda Nabi ya, fajumi'a liyal anbiya fasallaitu bihim. Para nabi dikumpulkan untukku lalu aku menjadi imam salat bagi mereka. Ya, nabi-nabi Allah tuh jumlahnya bukan 25, Bu. Ya, ada kurang lebih 300.000 lah. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran berapa? 25, Bu. Bayangkan, banyak para nabi yang jadi makmum, ya bermakmum kepada Rasulullah SAW. Karena beliau nabi terakhir, ya. Jadi Nabi Adam ada, sampai Nabi Isa juga ada. Di samping nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ini hadisnya siapa? Riwayat Muslim nomor 172 dan syarah Sahih Muslim Imam Nawawi.